Halo guys, selamat malam. Kembali lagi dengan MH Misteri, MH Entertainment tentunya. Bersama saya Hari Saputra. Untuk kali ini, saya akan menceritakan sebuah tentang keresahan juga. Dan ini selalu menggemparkan katanya. Dimana salah satu warga Mandiangin Tungo, dia waktu itu sedang menyadap karet atau sesudah menyadap karet, telah melihat sesuatu yang sangat menggemparkan, yaitu sebuah onggok atau sebuah tanah yang berbentuk kuburan, gitu. Dimana tanah tersebut sangat menyeramkan. Ketika seorang warga ini mau buang air kecil di sana, dia melihat keadaan kiri kanan, tapi pas ketika dia melihat ke depan, itu ada sebuah kuburan. Dan itu sangat menyeramkan sekali, saudara-saudara. Jadi beliau bercerita kepada saya, apakah itu benar-benar sebuah kuburan atau hanya seonggok tanah tumbuh yang berada di tempat tersebut. Kebetulan saya sedang berada bersama dengan pakar sebuah kuburan, yaitu Profesor Sanusi. Ya. Silakan Pak Profesor, perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, saya Profesor Sanusi, dan memang betul saya memang pakar sekali dalam bidang tanah kuburan, ya. Karena kebetulan saya juga kuliah S3 di luar negeri, di ilmu tanah perkuburan. Jadi saya memang paham betul bagaimana tanah kuburan itu, ya. Jadi saya pernah dengar juga cerita yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa menurut Bapak nih, bagaimana apa sepengalaman Bapak selama tentang kuburan ini? Apakah memang di tempat kuburan tersebut, atau mungkin di tempat yang warga yang saya sebutkan tadi, salah satu saya sebutkan itu, ada kuburan atau memang ada sebuah tanah biasa gitu? Ya, konon kabarnya saya dengar juga, ya, katanya kuburan ini katanya suka pindah-pindah. Nah, itu rumornya begitu. Rumornya seperti itu, karena dia sangat menyeramkan. Pasti itu kuburannya pasti di bawah pohon besar, kan? Betul. Ya, saya dengar cerita itu. Saya pernah mendengar. Jadi seorang warga ini dia menceritakan bahwa kuburan tersebut berada di situ. Karena waktu itu kata dia, sebelum dia ada di sana, dia pernah juga melihat di tempat lain gitu. Nah, jadi yang sangat dirasakan itu, salah satu warga yang lain nggak pernah melihat sesuatu itu gitu. Sedangkan dia sendiri terus ataupun sering-seringan melihat kuburan tersebut. Langganan berarti. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Jadi apakah dia benar? Bayar berapa, Pak? Itu saya kurang tahu sih. Kalau untuk masalah itu saya kurang tahu. Kayak Netflix ya, Pak, ya? Iya. Langganan Netflix. Nah, jadi menurut pengalaman si Bapak ini kan apa, atau mungkin penerawangan Bapak sebagai pakar masalah tanah ini, bagaimana itu menurut Bapak? Apakah kira solusinya, ataukah mungkin? Ya, sebenarnya Pak, tanah kuburan itu memang ada idealnya, Pak, ya. Ah, betul. Idealnya. Saya sudah mempelajari ini selama bertahun-tahun, ya, Pak, ya. Dan idealnya tanah yang bisa dijadikan tanah kuburan itu, pertama yaitu jangan tanah sengketa, Pak. Betul. Ya, jangan tanah adik-beradik atau orang tuanya sudah meninggal terus adik-beradik itu berantem berebutan tanah, tiba-tiba ada yang ngubur jenazah di situ. Jangan, Pak. Oke. Itu tanah. Terus kemudian tuh jangan tanah pemerintah, Pak. Betul. Ya. Tanah pemerintah gak enak, Pak, gak enak kita udah tertanam kuburan di situ, Pak, udah tanam jenazah di situ, tiba-tiba kita bongkar lagi gara-gara dimarah sama gubernur misalnya. Terus yang kemudian jangan tanah orang lain, Pak. Ya. Jadi kalau tanah orang lain kita kubur gak enak, nanti dia marah-marah, Pak. Betul. Kita bongkar lagi kan gak enak lagi mau dipindah kemana. Dan tanah idealnya, tanah untuk dimakamkan kuburan adalah tanah wakaf. Betul. Ya, atau tanah sendiri. Ya. Dan kemudian tanahnya juga jangan gembur, Pak. Nanti hidup. Subur. Betul. Iya.
Jadi menurut Bapak, sebuah kuburan ini sebaiknya sendiri atau berkelompok? Ya, sebenarnya itu kuburan yang baik atau apakah dia harus sendiri atau berkelompok itu Iya. tergantung permintaannya, Pak. Tergantung permintaan daripada pihak keluarga. Ada yang pihak keluarga tahu bahwasanya almarhum ini adalah seorang introvert, suka menyendiri, Jadi kuburannya sendiri lagi? ya dia minta untuk dimakamkan dengan sendiri-sendiri. Itu tadi, di tanah kuburan yang milik tanah sendiri, bukan tanah orang lain, apalagi tanah sengketa, Pak. Ya. Kemudian itu kalau misalnya dia suka beramai-ramai, misalnya dia punya keinginan atau permintaan untuk dimakamkan di dekat adik-beradiknya atau keluarganya dan segala macamnya, maka kuburkan di situ, Pak. Itu idealnya tempat kuburan, apakah dia mau beramai-ramai atau sendiri, itu tergantung daripada almarhum itu sendiri, Pak. Kebetulan saya introvert, Pak. Oh, oke. Tapi Berarti saya, Bapak nanti mau dikubur secara sendiri nih? tergantung, Pak. Kalau Tergantung ya? saya maunya kubur sama kawan-kawan saya yang lain gitu. Biar nanti kalau ada yang mau ziarah, nggak jauh-jauh, Pak. Kan nggak enak, Pak. Saya pernah tuh ziarah di sini, tiba-tiba kuburannya ada lagi di situ. Jauh, Pak. Jalan di situ. Yang seharusnya saya bisa jalan-jalan ke rumah keluarga saya, kerabat saya, tiba-tiba harus berjalan jauh di daerah situ Bagaimana ya? untuk ziarah lama di situ, Pak. Itu kan kita kan biasanya ziarah itu kan di hari ini, Pak, ya, di hari raya gitu ya. Betul. Ziarah sambil yasinan, tahlilan gitu ya? Betul sekali, Pak. Oh, silakan diminum, Prof. Biar agak mencairkan suasana. Oke, ini sangat menarik ya. Apakah Prof percaya ada sebuah kuburan yang bisa berpindah-pindah? Iya, sebenarnya saya sebagai pakar tanah kuburan yang sangat ilmiah sekali, tentu saja saya agak kurang percaya. Iya, kenapa? Karena ya namanya kuburan ya pasti di sana aja, Pak. Nggak Nggak mungkin dia mungkin ya berpindah-pindah. Karena dia bukan manusia nomaden, Pak. Betul. Dan ada SMS, Pak? Nggak ada, aman. Dia bukan seperti misalnya masyarakat Baduy, Pak. Masyarakat Baduy di Arab sana, Pak, yang suka berpindah-pindah. Atau misalnya seperti suku anak dalam yang suka melangun, Pak. Ya, karena beda sekali. Kuburan itu setahu saya satu tempat, ya udah sampai kapanpun, sampai besok kiamat, sampai akhir zaman bakal tetap di situ, Pak. Jadi kalau ada kuburan yang berpindah-pindah, itu bisa jadi bisa jadi itu berita bohong gitu, Pak, ya. Iya. Itu rumor saja kalau menurut saya. Jadi yang sering dilihat sama salah satu warga yang saya ceritakan tadi itu, apakah kuburannya yang berpindah atau mungkin dia salah penglihatan aja, atau mungkin itu sekedar tanah biasa? Nah, ada satu hal yang kurang kita semua orang tahu gitu ya. Ada yang namanya semut purba. Betul ya. Nama semut purba ini adalah Taxonomy incobulus. Oke, Taxonomy Incobulus. oke. Jadi semut ini dia membuat sarang itu di dalam tanah dan biasanya di bawah pohon beringin, pohon besar. Kuburan tadi di bawah, yang disangkakan kuburan tadi di bawah pohon besar kan? Iya, betul. Nah, dia memang sering bikin sarang di bawah kuburan itu. Lalu ketika dibikin sarang itu memang besar tanahnya. Nah, bisa jadi yang diperhatikan, yang dilihat oleh salah satu warga tadi bisa jadi itu adalah tanahnya atau mungkin rumahnya semut tadi gitu. Iya. Oh, oke. Berarti memang ya secara ilmiah memang nggak ada. Itu sebuah tadi, Pak, kuburan yang bisa berpindah-pindah kan nggak mungkin. Ingat, Pak, nama semut tadi, Pak? Taxonomy imbarocolo. Ya. Nggak tahu saya. Nama semut purba ini adalah Taxonomy incobulus. Menurut Bapak, sebaiknya ini tidak boleh tanah kuburan itu seperti apa? Ditanamnya di tanah kuburan itu seperti apa? Oh, maksud Bapak mungkin apa yang sebaiknya nggak boleh ditanami di tanah kuburan, betul. Pak, ya? Maksud saya seperti itu. Yang pertama adalah pohon singkong, Pak. Oh ya, pasti itu. Jangan sampai nanam pohon singkong di kuburan, Pak. Nanti gak enak orang datang ke kuburan kita nyambut singkong gitu. Iya, betul. Kan nggak mungkin ya kan? Terus kemudian jangan tanam cabai, Pak. Ya. Oke. Kalau tanam cabai di situ nanti orang
malah mau cabai di situ Pak. Ya, takutnya seperti itu, Pak. Ya, terus kemudian dengan tanam saham jangan-jangan Pak. Iya. Itu berbahaya lagi, Pak. Oke, silakan Pak, kita makan dulu. Oh ya, ini Sambil ada apa? santai-santai. Misi bang, Iya, ada Pak. bang pipis bang. Oh, boleh langsung aja, Pak. Langsung aja. Misi bang. Bukankah itu yang ada di ilustrasi tadi ya? Kalau nggak saya, iya.